Tahun 2025 berjalan dengan sunyi yang aneh. Tidak ada ledakan krisis besar. Tidak ada runtuhnya bank. Tidak ada headline mengerikan tentang pasar yang kolaps. Tapi di balik tenangnya berita, sesuatu sedang membusuk perlahan. Jalanan masih ramai, mal masih buka, kafe masih beroperasi. Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang berbeda. Senyum orang-orang makin jarang. Keramaian terasa hambar. Dan dompet masyarakat mulai tertutup rapat. Bukan karena mereka pelit, tapi karena rasa takut yang makin besar. Takut kehilangan pekerjaan, takut harga naik, takut uangnya tidak cukup sampai akhir bulan. Inilah yang disebut krisis sunyi. Krisis yang tidak terlihat di layar berita, tapi terasa di meja makan setiap hari. Lihat tandanya di mana-mana. Di warung dekat kantor yang biasanya penuh, sekarang separuh bangkunya kosong. Di toko baju, kasir berdiri bengong sambil main ponsel. Di pinggiran kota, usaha kecil tutup satu persatu. Bukan karena mereka malas, tapi karena tidak ada lagi pembeli. Orang-orang mulai berhemat habis-habisan. Tidak lagi ngopi tiap pagi. Tidak belanja barang lucu di e-commerce. Tidak nongkrong di akhir pekan. Semua fokus bertahan hidup. Dan di saat masyarakat menahan napas seperti ini, dunia usaha perlahan kehilangan oksigen. Ironinya, semua orang merasa mereka sedang melakukan hal yang benar. Berhemat, mengatur keuangan, menjaga tabungan. Tapi di level makro, justru itu yang membuat roda ekonomi tersendat. Data dari lembaga riset menunjukkan tanda-tanda yang bikin dahi berkerut. Daya beli rumah tangga anjlok dalam 2 kuartal terakhir. Sektor retail turun 2 digit. Penyerapan tenaga kerja melemah drastis. Banyak pabrik mengurangi shift produksi. Sebagian bahkan sudah diam-diam melakukan PHK massal. Tapi anehnya, tidak ada yang heboh. PHK disamarkan lewat istilah halus, penyesuaian karyawan, efisiensi, atau perampingan organisasi. Media tidak banyak membahasnya, seolah kehilangan pekerjaan sudah jadi hal biasa. Padahal di balik setiap pekerja yang kehilangan gaji, ada keluarga yang harus mengencangkan ikat pinggang, anak yang ditunda bayar sekolah, dan rumah tangga yang hidup dari tabungan terakhir. Krisis kali ini berbeda. Tidak ada kepanikan massal, tidak ada antrean panjang di bank. Yang ada cuma perlahan tapi pasti, ekonomi rakyat mulai mengecil. Orang-orang menunda belanja, perusahaan menunda ekspansi, pengusaha kecil menunda buka cabang, negara menunda janji pemulihan. Ini krisis yang tumbuh diam-diam, seperti penyakit yang tidak terasa di awal, tapi mematikan di ujungnya. Para ekonom menyebutnya demand stagnation, saat permintaan lumpuh karena rasa takut dan ketidakpastian. Di atas kertas, semua terlihat baik-baik saja. Pemerintah bilang inflasi terkendali. Tapi coba tanya ke tukang sayur, apakah harga cabai benar-benar turun? Coba tanya ke buruh pabrik, apakah gajinya cukup untuk bayar kos dan makan? Statistik bisa dikendalikan, tapi perut manusia tidak bisa dibohongi. Krisis ini lahir dari ketegangan panjang. Setelah pandemi, ekonomi tumbuh cepat. Konsumsi naik, investasi masuk, semua tampak optimis. Tapi begitu bunga bank naik dan harga bahan pokok melonjak, roda itu mulai tersendat. Banyak keluarga sadar penghasilannya tidak lagi seimbang dengan biaya hidup. Mereka mulai mencatat pengeluaran, menghapus langganan streaming, bahkan berhenti beli kopi favorit. Dan ketika satu orang berhenti belanja, efeknya menjalar ke ratusan orang lain. Barista kehilangan pelanggan, supplier kehilangan pesanan, petani kehilangan pembeli. Dari satu keputusan kecil untuk berhemat, lahir efek domino yang memukul seluruh sistem ekonomi. Sekarang pelaku usaha kecil dan menengah jadi korban paling depan. Di berbagai kota, dari Bandung sampai Surabaya, toko-toko kecil yang dulu sempat viral perlahan hilang. Tidak kuat bayar sewa, stok barang tidak muter, penjualan seret. Beberapa coba bertahan lewat promo besar, tapi ujungnya cuma bakar modal. Dunia usaha mikro kehilangan denyutnya. Sementara korporasi besar pun tidak sehat. Laporan keuangan tampak aman, tapi margin keuntungan makin tipis. Bahkan beberapa sudah defisit. Semua tahu ini bukan fase biasa, tapi tidak ada yang berani bicara keras-keras. Karena di tengah krisis sunyi, yang paling berbahaya bukan kehilangan uang, tapi kehilangan rasa percaya diri. Yang paling menakutkan dari krisis ini bukan PHK, bukan inflasi, tapi diamnya masyarakat. Orang sudah mulai pasrah. Tidak protes, tidak berharap banyak. Mereka cuma bilang, sekarang lagi susah, dan terus jalan tanpa arah. Di media sosial, orang mulai kehilangan semangat pamer. Berhenti bicara soal investasi, lebih sering curhat tentang bertahan hidup. Perusahaan besar mengurangi budget marketing. Brand-brand besar berhenti kasih diskon.
Startup mulai tiarap. Semua orang menunggu sesuatu, tapi tidak tahu apa yang ditunggu. Ini bukan lagi soal ekonomi, tapi soal psikologi massal. Masyarakat yang kehilangan semangat konsumsi, berarti masyarakat yang kehilangan optimisme. Pola ini mirip masa sebelum krisis global 2008. Bukan karena sistem rusak, tapi karena kepercayaan hilang pelan-pelan. Bedanya, kali ini lebih diam, lebih halus, dan lebih berbahaya. Karena orang tidak sadar mereka sedang jatuh. Mereka hanya merasa capek, malas, dan ingin istirahat dari hiruk-pikuk ekonomi. Di situ bahaya sebenarnya muncul, ketika masyarakat berhenti bermimpi. Karena ekonomi bukan cuma soal angka, tapi juga soal rasa percaya, harapan, dan keyakinan bahwa kerja keras masih punya hasil. Tapi di sisi lain, krisis ini juga membawa cermin besar. Mungkin ini saatnya kita belajar lagi hidup sederhana. Membangun nilai dari kerja keras, bukan dari gaya hidup. Krisis sunyi ini bukan kesalahan satu pihak. Pemerintah berusaha menahan ekonomi. Pelaku usaha bertahan tanpa bangkrut. Masyarakat hidup hemat tanpa menyerah. Tapi sistemnya sedang lelah. Kalau kita cuma menunggu bantuan dari atas, kita akan kecewa. Justru sekarang, saatnya mulai dari bawah. Dari diri sendiri. Dari rumah kita. Dari lingkar kecil kita. Kalau kamu punya usaha, rawat pelangganmu. Kalau kamu bekerja, kembangkan skill sebelum terlambat. Kalau kamu masih punya tabungan, kelola dengan bijak. Yang mati pelan-pelan bukan hanya toko, tapi juga semangat kolektif kita untuk tumbuh bersama. Krisis ini mengajarkan arti survival. Bukan cuma soal uang, tapi soal mental, adaptasi, dan empati. Kalau kamu masih bisa jujur, masih bisa bekerja dengan hati, dan masih bisa hidup sederhana, kamu sudah lebih kuat dari setengah masyarakat di luar sana. Krisis tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk menyaring. Selalu ada dua tipe orang di masa sulit, yang panik dan membeku, atau yang tenang dan belajar berenang. Dan percayalah, di balik semua ketakutan ini, ada kesempatan besar bagi yang peka. Ketika orang lain berhenti, kamu bisa mulai. Ketika dunia usaha tiarap, kamu bisa melihat celah baru. Banyak perusahaan besar lahir di masa krisis. Bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka berani bergerak saat semua orang diam. Sekarang, kita hanya perlu jujur bahwa kondisi memang berat. Puluhan ribu pekerja dirumahkan. Daya beli rumah tangga turun lebih dari 10%. Harga pangan naik 2 hingga 3% tiap bulan. Gabungkan semua itu, dan kamu akan melihat jurang yang makin lebar. Inilah realitas pahit yang sedang kita hadapi bersama. Bukan karena salah strategi, tapi karena permintaan benar-benar kering. Ekonomi kita terlalu bergantung pada konsumsi, bukan produksi. Begitu belanja berhenti, semuanya ikut berhenti. Sekarang toko-toko sepi, pasar lesu, diskon di mana-mana, tapi pembeli tetap sedikit. Tidak ada yang kelaparan secara fisik, tapi banyak yang lapar secara psikologis. Lapar akan rasa aman, lapar akan kepastian, lapar akan masa depan yang stabil. Kita hidup di masa ketika hemat jadi kebajikan baru. Orang yang tidak boros dianggap bijak, padahal kalau semua orang berhenti belanja, ekonomi lumpuh. Dunia sedang berubah dan kita belum siap. Konsumen makin pintar, makin selektif, makin takut. Sayangnya, krisis sunyi ini tumbuh dari dalam diri kita sendiri, dari rasa cemas kolektif dan kelelahan sosial. Mungkin ini saatnya berhenti menunggu keajaiban ekonomi, dan mulai membangun ketahanan pribadi. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun, tapi kita bisa memilih untuk tidak menyerah. Selama masih ada orang yang berpikir, berinovasi, dan berbuat sesuatu, ekonomi masih punya harapan. Mungkin kecil, tapi nyata. Dari kesunyian ini, bisa lahir sesuatu yang lebih berarti. Tarik napas, lihat sekeliling, rasakan ritme dunia yang melambat. Mungkin ini cara alam semesta memberi jeda, agar kita sadar dan berhenti hidup dalam autopilot konsumsi. Krisis ini bukan kutukan, tapi ajakan untuk bertanya, apa yang sebenarnya penting? Apa yang mau kita bangun dari sini? Karena kalau kita bisa melewati masa ini dengan pikiran jernih dan hati sabar, masa depan tidak akan sekelam yang kita kira. Dan ingat, pemenang dalam krisis sunyi bukan yang paling kaya, tapi yang paling sadar, yang tahu kapan harus hemat, kapan harus berani, dan kapan harus mulai lagi. Dunia mungkin sedang sunyi, tapi dari kesunyian selalu lahir suara baru, suara dari orang-orang yang masih berani berharap.